Perkenalkan, nama saya Dan Herliani dari Prodi Akuntansi, NIM-nya 290245881. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UAS yang berjudul pengambilan sampel. Jadi sampel pertama itu ada sampel kecil dari ciri-ciri distribusi tes tunda, kedua menguji rata-rata hitung populasi, yang ketiga menguji selisih rata-rata populasi, dan yang keempat produser analisis variansi. Dengan dosen pengampu Ibu Irvi Ariza dengan matkul kuliah statistik bisnis. Jadi di sini ada definisi pengertian pengambilan sampel. Pengambilan sampel atau sampling adalah proses memilih sebagian anggota dari satu populasi untuk diteliti dengan tujuan agar hasil penelitian dapat mewakili keseluruhan populasi. Dalam penelitian, pengambil sampel penting karena seringkali tidak mungkin atau tidak praktis untuk meneliti seluruh anggota populasi. Metode pengambilan sampel di sini ada dua. Yang pertama itu probabilitas sampling, adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang diketahui dan tidak nol untuk dipilih menjadi bagian dari satu ini. Berarti hasil bahwa setiap individu dalam populasi memiliki kesepakatan yang sama atau kesepakatan yang dapat dihitung untuk dipilih, sehingga sampel yang dihasilkan diharapkan dapat mewakili populasi secara akurat. Metode ini memastikan setiap anggota populasi memiliki peluang yang tidak diketahui dan tidak nol untuk dipilih. Ini memungkinkan generalisasi hasil penelitian ke populasi dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Yang kedua, non probabilitas sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana peluang setiap anggota populasi untuk dipilih tidak diketahui atau tidak sama. Dengan metode ini pemilihan sampel didasarkan pada faktor selain probabilitas seperti kemudahan akses, kriteria tertentu, atau penilaian penelitian. Perbedaan pokok antara kedua metode terletak pada probabilitas setiap elemen populasi. Jadi yang pertama itu metode probabilitas memberikan kesepakatan yang sama pada setiap elemen populasi untuk terpilih sebagai sampel dengan sampel yang dilakukan secara acak. Yang kedua, metode probabilitas memilih sampel secara tidak acak sehingga setiap elemen populasi mempunyai probabilitas yang berbeda untuk dipilih menjadi sampel. Definisi pengertian sampel. Sampel kecil yang jumlah kecil kurang dari 30, maka nilai standar deviasi bervariasi relatif besar sehingga nilai ujian Z kurung buka Z sama dengan kurung buka nilai rata-rata sampel dikurang nilai rata-rata populasi kurung tutup dibagi standar deviasi sampel akar kuadrat jumlah sampel kurung tutup tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T atau tes tunda. Nilai distribusi T dinyatakan sebagai berikut. Jadi rumusnya itu T sama dengan kurung buka nilai rata-rata sampel dikurang nilai rata-rata populasi kurung tutup per standar deviasi sampel dibagi akar kuadrat jumlah sampel. Contoh soal, sebuah sampel kecil terdiri dari 25 siswa dengan nilai rata-rata ujian matematika itu nilai rata-rata populasinya itu nilai rata-rata sampelnya itu sebesar 70. Standar deviasi sampel adalah 10. Jika nilai rata-rata populasinya itu diperkirakan 75, tentukan nilai tes statistiknya. Jadi di sini tuh ada rumusnya. Jadi rumusnya tuh T sama dengan nilai rata-rata sampel dikurang nilai rata-rata populasi kurung tutup standar deviasi sampel dibagi akar kuadrat jumlah sampel, di mana nilai rata-rata sampelnya itu 70, nilai rata-rata populasinya itu 75, standar deviasi sampelnya itu 10, jumlah sampelnya itu 25. Jadi rumusnya itu T sama dengan kurung buka 70 dikurang 75 kurung tutup per 10 dibagi akar kuadrat 25 sama dengan hasilnya min 5 per 10 dibagi 5 sama dengan min 5 per 2 sama dengan hasilnya itu min 2,5. Kesimpulan, jadi nilai tes statistik adalah min 2,5. Nilai ini kemudian dapat digunakan untuk melakukan pengujian hipotensi, misalnya untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai ujian matematika sampel dan populasi interpretasi. Nilai T ini membutuhkan informasi lebih lanjut seperti tingkat signifikansi yang digunakan. Di sini juga ada ciri-ciri distribusi T. Jadi distribusi T tunda seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. B. Distribusi T tunda seperti distribusi Z berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. C. Distribusi T tunda bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tapi keluarga dari distribusi T step
distribusi yang mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda sebagai dengan besarnya sampel. Ada distribusi T untuk sampel berukuran 2 yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15, 25, dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi T akan mendekati norma. Semakin banyak sampel mendekati norma. Jadi di sini itu ada kurva distribusi Z, dan di sini juga ada perbedaan antara skala Z dan skala T. Dan di sini juga ada definisi pengertian menguji rata-rata hitung populasi. Menguji rata-rata hitung populasi adalah proses statistik untuk menentukan apakah rata-rata hitung sampel dapat dianggap mewakili rata-rata hitung populasi yang sebenarnya, atau apakah perbedaan yang diamati hanya disebabkan oleh variasi acak. Ini melibatkan perumusan hipotensi nol dan alternatif perhitungan statistik uji dan pengambilan keputusan berdasarkan nilai kritis atau penilaian P. Tahap menguji rata-rata populasi: A. Merumuskan hipotensi nol dan hipotensi alternatif. B. Menentukan taraf nyata apakah 1%, 5%, atau pada taraf lainnya, serta mengetahui titik kritis berdasarkan pada tabel tes tundian. C. Menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. D. Menentukan daerah keputusan, yaitu daerah tidak menolak hipotensi nol dan daerah menolak hipotensi nol. Dan E. Mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai kritis taraf dengan membandingkan nilai kritis taraf nyata dengan nilai uji T. Contoh soal: seorang peneliti ingin mengetahui apakah rata-rata berat badan bayi di sebuah rumah sakit adalah 3 kg. Dia mengambil sampel acak 16 bayi dan mendapatkan rata-rata berat badan sekitar sebesar 32 kg dengan simpangan baku sampel 0,5 kg. Uji hipotensi tersebut pada taraf nyata 1%. Seorang petani ingin mengetahui apakah pupuk baru menghasilkan panen jagung. Biasanya rata-rata hasil panen jagungnya adalah 10 kg per tanaman. Ia mencoba pupuk baru pada 9 tanaman jagung dan mendapatkan hasil panen rata-rata 12 kg per tanaman dengan simpangan baku 1 kg. Apakah pupuk baru meningkatkan hasil panen secara signifikan? Pada taraf nyata 5%. Anggap distribusi data mendekati normal. Jadi jawabannya itu merumuskan hipotensi. Jadi hipotensi 0, pupuk baru tidak meningkatkan hasil panen. Nilai rata-rata populasi kurang dari 10 kg kurung tutup. Hipotensi alternatif: pupuk baru meningkatkan hasil panen. Nilai rata-rata populasi lebih dari 10 kg kurung tutup. Ini adalah uji satu sisi kanan karena kita hanya tertarik pada peningkatan. B. Menentukan taraf nyata dan titik kritis. Taraf nyatanya itu 5% atau 0,05. Derajat kebebasannya sama dengan jumlah sampel dikurang 1 sama dengan 9 dikurang 1 sama dengan 8 dari tabel distribusi tes tundian, dengan derajat kebebasan sama dengan 8 dan taraf nyata sama dengan 0,05 atau uji satu sisi. Titik kritis T kurang lebih sama dengan itu 1,86. C. Menentukan uji statistik. Uji tes statistik itu rumusnya itu sama dengan T sama dengan nilai rata-rata sampel dikurang nilai rata-rata populasi per standar deviasi sampel dibagi akar kuadrat jumlah sampel. Di mana rata-rata sampelnya itu sama dengan 12 kg, rata-rata populasi atau hipotensi nolnya itu sama dengan 10 kg, simpangan baku sampelnya itu sama dengan 1 kg, and jumlah sampelnya itu ukuran sampel sama dengan 9. Rumusnya itu T sama dengan 12 dikurang 10 per 1 dibagi akar kuadrat 9 sama dengan 2 per 1 dibagi 3 sama dengan 6. Dan menentukan daerah keputusan. Tolak hipotensi 0 jika T lebih dari 1,86. E. Mengambil keputusan nilai T hitung 6 jauh lebih besar dari titik kritis 1,86. Kesimpulan: pada taraf nyata 5% kita tolak hipotensi 0. Terdapat bukti yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa pupuk baru secara signifikan meningkatkan hasil panen jagung. Definisi pengertian selisih rata-rata hitung populasi adalah suatu produksi statistik untuk menentukan apakah perbedaan yang diamati antara rata-rata hitung dari 2 atau lebih populasi bersifat signifikan secara statistik atau hanya terdapat kesalahan sampling. Metode menguji selisih rata-rata hitung populasi. Jadi kita harus menghitung uji
T-nya itu sama dengan digunakan untuk membandingkan rata-rata dua populasi yang berdistribusi normal. Rumusnya itu T sama dengan nilai rata-rata populasi 1 dikurang nilai rata-rata populasi kedua per angka kuadrat standar deviasi 2 1 per jumlah sampel 1 ditambah standar deviasi sampel 2 per jumlah sampel, di mana nilai rata-rata sampel adalah rata-rata sampel dari kelompok 1 dan 2. Sampel pertama dan sampel kedua adalah simpangan baku sampel dari kelompok 1 dan 2, dan ini jumlah sampel pertama dan jumlah sampel kedua adalah ukuran sampel dari kelompok 1 dan 2. Contoh soal, seorang peneliti ingin membandingkan efektivitas dua jenis pupuk pada pertumbuhan tanaman yang menggunakan pupuk A dan 10 tanaman kelompok 1 dan pupuk B pada 12 tanaman kelompok 2. Berikut adalah tinggi tanaman dalam cm. Kelompok 1 pupuk A itu sama dengan 25, 28, 22, 27, 29, 26, 24, 23, 30, 26. Rata-rata sama dengan 26 cm. Simpangan bakunya itu sama dengan 2,58 cm. Kelompok 2 pupuk B itu sama dengan 29, 32, 30, 28, 31, 33, 27, 30, 34, 31, 29, 32. Rata-rata sama dengan 30,5 cm. Simpangan baku sama dengan 2 cm. Uji hipertensi. Apakah ada perbedaan signifikan antara tinggi tanaman yang diberi pupuk A dan pupuk B pada taraf nyatanya itu sama dengan 0,05. Penyelesaian hipotensi. Hipotensi 0 dibagi nilai rata-rata populasi 1 sama dengan nilai rata-rata populasi kedua, itu tidak ada perbedaan signifikan antara tinggi tanaman. Hipotensi alternatif dibagi nilai rata-rata populasi 1 sama dengan nilai rata-rata populasi 2, itu ada perbedaan signifikan antara tinggi tanaman. Yang kedua, hitung T. T sama dengan 26 dikurang 30,5 per akar kuadrat 258 pangkat 2 per 10 ditambah 2 pangkat 2 per 12 kurang sama dengan, itu kan hasilnya min 4,5 per akar kuadrat 0,66564 tambah 0,3333, itu kurang lebih sama dengannya itu min 4,5 per 1,8, kurang lebihnya sama itu min 4,5. 3. Temukan nilai kritis Z untuk taraf nyatanya itu sama dengan 0,05 atau uji dua sisi. Nilai kritis Z kurang lebih sama dengan minusnya itu 1,96,3. Tentukan derajat bebas sama dengan jumlah sampel pertama itu ditambah jumlah sampel kedua dikurang 2 sama dengan 10 ditambah 12 dikurang 2 sama dengan 20. Temukan nilai kritis T dari tabel distribusi T dengan derajat bebasnya itu 20 dan taraf nyatanya itu sama dengan 0,05 atau uji sisi nilai kritis T kurang lebih sama dengan minusnya itu 2,086. Kesimpulan, karena nilai absolutnya dari negatif lebih besar dari 2,086, kita hitung hipotensi nolnya, ada perbedaan signifikan antara tinggi tanaman yang diberi pupuk A dan pupuk B. Uji Z-nya itu digunakan untuk membandingkan rata-rata dua populasi yang berdistribusi normal dengan ukuran sampel besar. Rumusnya itu sama kayak tadi. Jadi di sini Z sama dengan nilai rata-rata sampel ke 1 nilai rata-rata sampel 2 per akar kuadrat simak 2 1 per jumlah sampel pertama ditambah sigma 2 per jumlah sampel kedua, dimana nilai rata-rata sampel dan nilai rata-rata sampel 2 adalah rata-rata sampel kelompok 1 dan 2. Sigma 1 dan sigma 2 adalah simpangan baku populasi kelompok 1 dan 2 jika diketahui, dan jumlah sampel pertama dan sampel kedua adalah ukuran sampel kelompok 1 dan 2. Ini contoh soal, misalkan dalam contoh pupuk di atas kita tahu simpangan baku populasi tinggi tanaman untuk pupuk A sigma 1 adalah 2,4 cm dan pupuk B sigma 2 adalah 1,8 cm. Ukuran sampel tetap sama. Jumlah sampel pertama sama dengan 10, jumlah sampel kedua
Wah, itu sama dengan 12 uji hipotensi yang sama seperti di atas. Jadi penyelesaiannya itu juga sama. Jadi di sini tuh hipotensinya itu juga sama, dan ini hitung Z-nya itu Z sama dengan 26 dikurang 3,5 per akar kuadrat 2,42 per 10 ditambah 1,82 per 12 kurang lebih sama dengannya itu min 4,5 per akar kuadrat 0,576 ditambah 0,727 kurang lebih sama dengannya itu min 4,5 per 0,927 kurang lebihnya sama dengan min 4,85. 3. Temukan nilai kritis Z. Untuk taraf nyatanya itu 0,65. Uji dua sisi nilai kritisnya itu kurang lebih sama dengan minusnya itu 1,96. Kesimpulan, karena nilai absolutnya dari negatif lebih besar dari 1,96, kita tolak karena 0. Ada perbedaan signifikan antara tinggi tanaman yang di pupuk A dan pupuk B. Definisi pengertian analisis variansi. Analisis variansi ANOVA ada produser statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dua atau lebih kelompok dalam konteks akuntansi. Analisis variansi atau analisis fluktuasi membandingkan kinerja keuangan dianggarkan atau direncanakan dengan hasil aktual untuk mengidentifikasi perbedaan yang signifikan yang dikenal sebagai variansi. Di sini ada 3 metode analisis variansi. Yang pertama, analisis biaya membandingkan biaya aktual dan biaya anggarkan untuk mengetahui perbedaan antara biaya yang diharapkan dan biaya yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, analisis variansi pendapatan, itu membandingkan pendapatan aktual dengan pendapatan yang dianggarkan untuk mengetahui perbedaan antara pendapatan yang diharapkan dan pendapatan yang sebenarnya yang terjadi. Yang ketiga, ada analisis variansi laba, yaitu membandingkan laba aktual dengan laba yang dianggarkan untuk mengetahui perbedaan antara laba yang diharapkan laba yang sebenarnya terjadi. Di sini ada contoh soal analisis variansi berbeda. Variansi biaya. PT Arya Prima memiliki biaya produksi yang dianggarkan sebesar itu 100 juta untuk bulan Januari, namun biaya produksi aktual pada bulan Januari yaitu 120 juta. Berapakah variansi biaya produksi PT Arya Prima? Jawabannya itu variansi biaya sama dengan biaya aktual dikurang biaya yang dianggarkan. Jadi 120 juta itu dikurang 100 juta, hasilnya kan 20 juta. Jadi variansi biaya produksi PT Arya Prima adalah 20 juta, yang berarti biaya produksi aktual lebih tinggi daripada biaya yang dianggarkan. Contoh soal analisis variansi pendapat. PT Utama Jaya memiliki pendapatan yang dianggarkan itu sebesar 500 juta untuk bulan Februari, namun pendapatan aktual pada bulan Februarinya itu 550 juta. Berapakah variansi pendapatan PT Utama Jaya? Jawabannya itu variansi pendapat sama dengan pendapatan aktual dikurang pendapat yang dianggarkan. Jadi di sini itu 550 juta dikurang 500 juta itu hasilnya itu kan 50 juta. Jadi variansi pendapatan PT Utama Jaya adalah itu 50 juta, yang berarti pendapatan aktual yang lebih tinggi daripada pendapatan yang dianggarkan. Contoh soal analisis variansi laba. PT Karya Mandiri memiliki laba yang dianggarkan sebesarnya itu kan 200 juta untuk bulan Maret, namun laba aktual yang bulan Maretnya itu 180 juta. Berapakah variansi laba PT Karya Mandiri? Jawabannya itu variansi laba sama dengan laba aktual dikurang laba yang dianggarkan. Jadi 180 juta itu dikurang 200 juta itu kan hasilnya menjadi hasilnya itu 200 juta. Jadi variansi laba PT Karya Mandiri adalah min 200 juta, yang berarti laba aktual lebih rendah daripada laba yang dianggarkan. Kesimpulannya, analisis varians adalah suatu teknik analisis yang digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan yang dianggarkan atau direncanakan dengan hasil aktual untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan. Dengan menggunakan analisis varians, perusahaan dapat yang pertama mengidentifikasikan perbedaan antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan. Yang kedua, mengidentifikasikan perbedaan antara pendapatan aktual dan pendapatan yang dianggarkan. Yang ketiga, mengidentifikasikan perbedaan antara laba aktual dan laba yang dianggarkan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengambil tindakan korektif untuk meningkatkan kinerja keuangan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Analisis varians dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.